34. Perhatikan gambar di samping ini. Kedua pegas identik masing-masing dengan konstanta pegas 32 pi kuadrat. Artinya konstanta pegas 1 dan 2 ini sama. Nilainya 32 pi kuadrat. Panjangnya 10 cm. Jadi dari sini ke sini itu 10 cm. Ini 10 cm. Ini 10 cm. Massa beban yang dipasang pada pegas 1 kg. Jadi massa ini 1 kg. Pada keadaan seimbang, kedua pegas dalam keadaan rileks. Gesekan antara beban dan lantai dapat diabaikan. Di puncak dinding diletakkan sebuah bola yang massanya 100 gram. Massa bola 100 gram. Jarak vertikal bola dari beban 80 cm. Jadi dari sini ke sini ya, 80 cm. Pada T0 diberi beban U. Pada T sama dengan 0, beban digeser 1 cm ke kiri. Lalu dibiarkan berosilasi. Setelah beban mulai berosilasi, pada waktu T1, bola dipukul secara mendatar ke kiri sehingga bergerak dengan kelajuan 22 cm per sekon dan menumbuk beban. Percepatan gravitasi di tempat itu 10. Hitung periode osilasi beban. Nah, untuk mencari periode osilasi beban, rangkaian ini harus kita paralelkan terlebih. Ini rangkaian paralel atau seri? Itu dulu ya. Ini apakah ini rangkaian paralel atau seri? Tentu jawabannya rangkaian paralel. Kenapa? Karena kedua ujung pegas menyentuh beban. Jadi dia kita sebut rangkaian paralel. Jadi untuk menjawab periode osilasi itu kan periode sama dengan 2pi akar M per K. Di mana K ini adalah K paralel. Di mana K paralel itu tinggal dijumlahkan ya. K1 ditambah K2. Dan mereka sama nilainya 32 pi kuadrat. 32 berapa? 32 pi kuadrat. 32 pi kuadrat ditambah 32 pi kuadrat atau 64 pi kuadrat. Jadi masukkan nilainya ini 64 pi kuadrat, masukkan massa beban ya. Kenapa beban? Yang ini ya, yang M 1 kg. Kenapa? Ya karena memang ini 1 kg massanya. Nanti kalau dimasukkan, nanti teman-teman akan dapat tuh jawabannya itu 0,4 detik. Ya. Lanjut, yang B. Hitung lama waktu bola bergerak sampai menumbuk beban. Nah, lama waktu bola bergerak sampai menumbuk beban. Mungkin kita ginikan dulu ya. Kita kopas ini. Atau sudah ada, boleh juga sebenarnya. Pertama kita gambarkan dulu nih kejadiannya bagaimana. Ceritanya ketinggiannya itu 80 cm. Lalu panjang pegas itu 10 cm per satu pegas. 10 cm. Kemudian dikatakan dia itu pegasnya, bolanya dilemparkan secara mendatar. Kecepatan awalnya tadi 22,5 cm. Ini kecepatan pada sumbu X ini ya. Kenapa ini kecepatan pada sumbu X? Coba dipikirkan, karena tadi memang dibilang ya kecepatan secara mendatar. Dan di mana Fx ini konstan karena tidak adanya percepatan pada sumbu X atau secara horizontal. Nah, gitu. Jadi untuk menghitung nih lama waktu bola yang dibutuhkan hingga menumbuk beban, ya hitung aja waktu jatuhnya.
Mungkin ini sedikit ambigu ya, karena menurutku sendiri ketika bola ini sampai di sini belum tentu di posisi yang sama beban ada di situ. Belum tentu mereka langsung bertumbukan. Jadi misalnya ini lama waktunya T gitu atau T4 gitu. Ketika mereka bertumbukan itu belum tentu bebannya itu ada di sini sehingga mereka bertumbukan. Mungkin dia di posisi lain gitu. Tapi perhitungan seperti itu tidak mungkin kita lakukan. Bukan tidak mungkin kita lakukan, tidak bisa kita cari nanti jawabannya. Jadi asumsi paling masuk akal itu adalah ketika bola jatuh, dia langsung tepat menumbuk si beban. Sehingga lama waktu tumbukannya adalah lama waktu jatuhnya. Jadi waktu jatuh ke tanah itu sama dengan waktu yang dibutuhkan si bola bergerak hingga menumbuk beban. Hingga menumbuk beban. Oke. Dimana kalau kita ingin tahu waktu jatuhnya itu, kita bisa mengamati sumbu Y. Karena waktu yang dibutuhkan si bola ini untuk jatuh itu kan dia itu menempuh jarak 80 cm terhadap sumbu Y ya. Jadi kita bisa mencarinya dari sumbu Y untuk mencari waktu jatuhnya. Dimana kalau diperhatikan baik-baik pada sumbu Y itu V0 Y-nya itu 0. Nah, dimana ini GLBB karena dipercepat ada gravitasinya. Jadi gunakan GLBB rumus ke 4. Y atau H V0 YT dikurang 1/2 ditambah 1/2 GT kuadrat. Karena dipercepat ya, jadi ditambah. Kan ke bawah dia jatuh ya. Itu kan makin lama makin cepat. Dimana V0 Y-nya itu 0, jadi V0 YT-nya adalah 0. Maka kita dapat nih, H-nya itu 80 cm. Kita ubah ke meter ya, 80/100 sama dengan 1/2 kali 10 dikali T kuadrat. Kalau kita hitung, kita nanti dapat tuh jawabannya. Dapat nanti dari sini jawabannya itu T itu adalah 0,4 detik. Lanjut. C. Sekarang apa yang ditanyakan di C? Tentukan posisi bola menumbuk beban relatif terhadap titik seimbang osilasi beban. Tadi aku bilang bahwa lama waktu jatuh itu adalah waktu si bola bergerak hingga menumbuk beban. Sehingga kalau ingin mencari posisi mereka bertumbukan relatif terhadap titik seimbangnya, kita bisa terlebih dahulu mencari jarak yang ditempuh si bola. Jadi jarak yang ditempuh si bola ya. Jarak yang ditempuh bola. Dimana itu GLB tadi kan, karena pada sumbu X tidak dipercepat. Maka Vx kali T. Dimana tadi Vx-nya itu 22,5 cm per sekon dikali T-nya 0,4 detik ya. Atau 0,4 sekon. Nah, sekon coret ya. Jadi 22,5 dikali 0,5. 0,4. Dapatnya 9 cm. Apakah ini jawabannya? Tidak. Ini jarak awal si bola pada
jarak awalnya ke mereka bertumbukan secara horizontal. Jadi kalau kita ambil ini lagi gambarnya, gini ya, kan si bola itu bertumbukan di sini ceritanya ya, kita misalkan. Nah, jadi 9 cm itu adalah jarak awalnya ke waktu tumbukannya. Jadi misalnya mereka bertumbukan di sini. Jadi inilah yang kita sebut dengan 9 cm. Kenapa? Ya karena tadi kan kita hitung ya. Oke, dimana kan tadi panjang awalnya itu, panjang awal pegas itu 10 cm. Maka kalau dihitung dari titik setimbangnya, kan titik setimbang itu kan titik si pegas itu rileks. Dalam artian dia berada tepat di tengah ini si bebannya. Maka jarak dari, maka kalau kita ingin menghitung waktu mereka tumbukan, ini sebentar, kurang bagus. Nah ini 10 cm. Maka kalau kita ingin menghitung mereka bertumbukan itu di sini. Ini berapa nih? Nah, coba diperhatikan baik-baik. Ini ke sini 10, ini ke sini 9. Berarti ini ke sini 1 dong. Oke. Jadi jarak mereka bertumbukan relatif terhadap titik setimbang itu artinya kita ngukur mereka bertumbukan itu dari titik setimbang. Jadi di mana 10 dikurang 9 atau 1 cm di sebelah kanan ya, ini di sebelah kanan titik setimbang. Tuh. Oke. Lanjut yang D. Yang D ini carilah tau terkecil. Nah, tau di sini maksudnya apa, Kak? Tau di sini maksudnya adalah waktu beban itu yang terikat di pegas ya, mulai berosilasi hingga tumbukan. Jadi hingga dia bertumbukan itulah kita sebut tau. Dimana tadi kalau kita masih ingat tidak apa-apa, kita buat aja langsung. Kalau kita masih ingat, T0, T sama dengan 0 itu dia mulai berosilasi, mulai osilasi. T sama dengan T1, ini si bola dilempar. Ketika T1 si bola dilempar, kemudian T1 itu butuh waktu 0,4 detik untuk bertumbukan. Jadi dia butuh waktu 0,4 detik untuk jatuh ke sini, kemudian tepat jatuh di sini dia bertumbukan langsung dengan si beban. Maka untuk si beban, agar dia bertumbukan dengan si bola, maka waktu yang dibutuhkan dia selama berosilasi. Jadi maksudnya waktu beban mulai berosilasi hingga tumbukan itu ya T1 ditambah 0,4. Itu. Jadi dia akan bergetar selama ini hingga di momen ini mereka akan bertumbukan. Oke.
Nah, ini adalah waktu dia mulai berosilasi hingga tumbukan. T ini kita sebut dengan tau, kita ganti dengan tau. Nah, jadi kita harus mencari ini tau terkecil. Gimana cara mencari tau terkecil? Ya, T1-nya harus terkecil dong. Ini kan persamaan matematika ya. Ya, secara matematika deh. Kalau ini besar, ini besar. Tapi kalau ini kecil gitu. Jadi sekarang kita tugasnya mencari T1 yang paling mungkin. T1 yang paling mungkin. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut. Nah, gimana cara mencarinya itu, Kak? Membingungkan. Idenya begini. Untuk mencari itu, teman-teman harus tahu ketika si beban dan si bola bertumbukan, si beban itu sudah berapa kali bergetar. Itu poinnya. Jadi sudah berapa kali bergetar si beban itu. Nah, gitu ya. Kalau kita perhatikan tadi kan si bola dan kalau kita perhatikan kan, awal mula kan si beban disimpangkan ya. Sejauh 1 cm. Ini si beban ya, disimpangkan sejauh 1 cm. Di mana simpangan awalnya amplitudo kan? Jadi amplitudonya adalah 1 cm. Kemudian si bola dan si beban bertumbukan di sini. Mereka bertumbukan di sini. Di mana? Kurang bagus ya. Mereka bertumbukan di sini. Di mana jarak mereka bertumbukan dan titik setimbang kan itu ini ya. Ini ya, wah, kurang bagus. Nah, itu ya. Di mana jarak antara tumbukan mereka dan titik setimbang itu adalah 1 cm. Nah, 1 cm ini tadi, ini jawaban yang kita tadi ya. 1 cm ini itu amplitudo. Nah, ternyata mereka bertumbukan itu di simpangan maksimum. Gitu. Jadi kalau kita tuliskan kan, ini simpangan awalnya ya, ini titik setimbang gitu. Di sini mereka bertumbukan. Jadi kalau ini amplitudo juga, atau bisa dikatakan simpangan maksimumnya. Nah, misalnya kita namakan ini A, ini B, ini C. Jadi A itu simpangan maksimum, B itu simpangan minimum atau titik setimbang, C itu simpangan maksimum juga. Nah, sekarang kita bisa prediksi nih. Berapa getaran tuh yang ditempuh oleh si beban hingga bertumbukan dengan si bola, berapa getaran yang mungkin. Jadi kalau teman-teman perhatikan kan startingnya dari sini ya, dari A ya. Untuk menghitung berapa getaran yang mungkin yang dibutuhkan si beban. Aku salah ya. Untuk menghitung berapa getaran yang mungkin yang dibutuhkan si beban, ya perhatikan dong, kan awal mula di sini, ya kan? Dari A ke B itu kan 1/4 getaran. Dari B ke C kan 1/4. Berarti berapa getaran tuh? 1/4 tambah 1/4. 1/2 untuk mencapai C. Kan mereka bertumbukan di C ya. Jadi si A ini harus ke C gitu ceritanya kan. Berapa getaran? Ya 1/4 tambah 1/4. 1/2 getaran. Nah, bukan hanya 1/2 getaran juga. Kalau dia misalnya gini kan. Di sini udah 1/2 kan. Bolak-balik. 1 ini kan setengah ya, dari sini ke sini ya, dari C ke A itu kan setengah, ini setengah juga. Berarti setengah tambah setengah 1 kan? Ditambah lagi setengah tadi. Kan tadi 1/2 ya. Jadi kalau kita kurang paham, misalnya dari A ke B, ke C, ke B, atau langsung aja ya, dari A ke C itu setengah getaran ya. Dari A ke C, kembali lagi ke A, kembali lagi ke C. Nah, berapa nih? Ini setengah, ini setengah, ini setengah. Nah, ini 3/2. Jadi bukan hanya 1/2 getaran, tapi 3/2. Bukan hanya 3/2, tapi 5/2 juga. Bukan hanya 5/2, tapi 7/2. Nah, gitu ya. Ini adalah jumlah getaran yang mungkin untuk si beban
bergetar hingga menumbuk si bola. Oke. Nah, ini akan sangat penting. Jadi kita bisa menghitung jumlah getaran si bola dari rumus. Jumlah getaran si beban maksudku, itu kan waktu dia selama bergetar dibagi periodenya. Dimana tadi waktu dia bergetar itu kan T1 ditambah 0,4 dibagi 0,25. Ini adalah jumlah getaran si beban. Ini kan ini loh rumus periode waktu getaran dan jumlah getaran. Gitu ya. Dimana kan ini sebenarnya rumus dasarnya ini ya, T kecil per N gitu. Nah, ini sebenarnya itu. Oke, kita lanjut. Jadi 0,25 N sama dengan T1 ditambah 0,4. Berarti T1-nya itu adalah 0,25 N dikurang 0,4. Nah, ini harus lebih besar dari 0. Kenapa? Karena lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa ini lebih besar atau sama dengan 0? Ya karena harus positif dia, nggak boleh negatif kan waktu kan. Kan T1 nggak boleh negatif. Jadi ini harus positif dong. Maka 0,25 N lebih besar sama dengan minus 0,4 ini kita pindah ruas ke kanan jadi positif 0,4. Maka N-nya itu lebih besar atau sama dengan 0,4 per 0,25. Nah, ini kita dapat 1,6. Jadi apa artinya? Artinya N itu yang mungkin lebih besar dari 1,6 atau N sama dengan 1,6. Nah, kalau teman-teman masukkan nih 1,6 itu nggak mungkin. Jadi kan sebenarnya gini kan, kita mau mencari nih N mana yang benar. N lebih besar dari 1,6 atau N sama dengan 1,6. N sama dengan 1,6 ini nggak mungkin. Ini pasti salah. Kenapa? Gini. Tadi dikatakan untuk bergetar dan menumbuk si bola, si beban itu harus bergetar 1/2 kali atau 3/2 kali atau 5/2 kali atau 7/2 kali. Ini adalah getaran yang mungkin gitu. Jadi kalau kita perhatikan 1/2 itu kan 0,5. 3/2 ini 3/2 ini 3/2 ya. 3/2 itu ya 1,5 ya. 5/2 2,5. 7/2 3,5. Nah, coba perhatikan. 1,6 itu nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak ada di opsi yang mungkin membuat si beban itu bergetar menumbuk si bola. Ini kan opsi yang mungkin ya, si beban bergetar menumbuk si bola. Ini adalah opsi getaran yang mungkin. Nah, 1,6 itu nggak ada. Berarti yang ini salah deh. Jadi yang benar itu lebih besar daripada 1,6. Lebih besar daripada 1,6. Jadi opsi yang mungkin itu ini. Ke sini. Ini dan seterusnya gitu. Terus yang mana yang benar? Ini atau seterusnya. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Kita ingin mencari tau terkecil ya. Kita ingin mencari tau terkecil. Jadi kalau kamu ingin mencari tau terkecil, maka kamu butuh T1 terkecil. Gimana ceritanya T1 itu? T1 itu 0,25 N dikurang 0,4. Kayak mana caranya T1 ini harus kecil? Berarti N ini harus kecil. Nah, jadi kita pilih suku pertama, jumlah getaran yang mungkin bagi si beban untuk menumbuk si bola. Dimana tadi yang mungkin itu kan ini ya, ini, dan seterusnya. Dah, suku pertamanya ini. Kenapa? Karena ini N paling kecil, gitu. Jadi N paling mungkin itu N sama dengan 5/2. Oke? Sehingga kita dapat tuh T1-nya. Ya, jadi T1 terkecil. Rumusnya ini ya. T1 sama dengan 0,25 N dikurang 0,4. Kalau kalian masukkan N-nya 5/2 ke sini, kita dapat tuh nanti jawabannya. Langsung aja lah ya, biar cepet. Nanti dapat tuh N 5/2 ini dimasukkan ke sini, maka kita dapat tuh 0,2
0,225 detik. Maka kembali ke topik tadi, maka tau terkecil berarti ini kan T1 ditambah 0,4, dimana itu 0,225 tambah 0,4 berarti 0,625 detik. Nah, inilah tau terkecil yang mungkin. Oke, mantap.